Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudina Astianti Aneha dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan semester 3 dari Kampus Politeknik Negeri Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung capaian mutu dari kelengkapan berkas rekam medis di unit rekam medis rawat inap. Jadi di sini ada data berkas rawat inap keseluruhan dan ada berkas rawat inap yang tidak lengkap. Untuk menghitung berkas rawat inap yang lengkap itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung yang akan dihitung itu berkas rawat inap dikurangi berkas rawat inap yang tidak lengkap. Jadi B2 dikurangi dari C2. Jadi hasilnya adalah 306 di bulan Januari. Lalu langsung tarik garis ke bawah untuk otomatis perhitungan di bulan-bulan yang lain itu hasilnya adalah ini. Dan untuk menghitung totalnya dari bulan Januari sampai Desember, kita langsung klik auto sum. Nah, untuk berkas rawat inap keseluruhan auto sum juga. Nah, jadi untuk menghitung berkas rawat inap yang lengkap di tahun 2022 di Rumah Sakit Hayato Tosa itu ada 4.249 dari berkas rawat inap keseluruhan, yaitu 4.616. Langsung ke capaian kelengkapan selama 1 tahun itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung D2 dibagi dengan B2. Nah, itu berkas rawat inap lengkap dibagi dengan berkas rawat inap secara keseluruhan di bulan tersebut. Nah, dari data yang sudah dihasilkan, kita ubah dulu numbernya itu ke persentase. Dan desimalnya itu 0 di belakang koma. Dibulatkan aja gitu. Terus di total keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember sudah ada ini. Lalu untuk selama bulan Januari sampai Desember di AutoSum itu dapat 1.104% capaian kelengkapan berkas rekam medis rawat inap selama 1 tahun. Nah, untuk menghitung capaian mutu 1 tahunnya itu dari rumus berkas rawat inap lengkap dibagi dengan berkas rawat inap secara keseluruhan menghasilkan 91,96%. Dengan dibulatkan itu 92%. Nah, dari 92% ini sudah bisa dilihat ya teman-teman, karena berkas rekam medis ini harus lengkap 100%, dan di tahun 2022 ini berkas rekam medis Rumah Sakit Hayato Tosa ini tidak mencapai 100% itu. Jadi bisa dikatakan untuk tahun 2022 di Rumah Sakit Hayato Tosa berkas medis rawat inap tidak memenuhi mutunya, tidak memenuhi pencapaiannya 100% karena hanya 22% saja. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung waktu penyediaan rekam medis. Di sini saya mempunyai data rekam medis rawat jalan dengan waktu penyediaan pada tanggal 9 Januari 2023. Waktu pendaftarannya 7 menit lewat 32 detik, dan waktu penyediaan rekam medis yang diberikan itu pada pukul 7 menit lewat 41 detik. Untuk menghitung bagaimana durasi dari penyediaan rekam medisnya itu menggunakan rumus sama dengan buka kurung F3 dikurangi dari E2. Itu dikurangi aja langsung karena kita akan mengetahui gimana durasinya dari penyediaan rekam medisnya. Nah, sudah diketahui itu ada 9 detik ya teman-teman di tanggal 9 Januari 2023 dengan nomor rekam medis XXX. Dan selanjutnya untuk di rekam medis yang lainnya bisa ditarik garis aja ke bawah. Nah, ini durasi dari tiap berkas rekam medis yang disediakan, dan untuk totalnya dalam keseluruhan rekam medis itu ada 10 jam lewat 13 menit teman-teman. Nah, totalnya itu kan 10 jam 13 menit ya. 10 jam lewat 13 menit 00 detik. Nah, ini itu 10 jam 13 menit. Untuk mengetahui keseluruhan dari penyediaannya, kita ubah dulu ke menit ya teman-teman. Itu menggunakan rumus manual aja. 10 jam ini dikali dengan 60 menit itu sama dengan 600 menit, dan ditambah dengan 13 menit tadi, itu hasilnya ada 613 menit.
Untuk menghitung bagaimana rata-rata waktu penyediaannya itu, kita ambil dari total keseluruhan waktu penyediaannya, yaitu 613 menit, dibagi dengan berapa rekam medis yang ada pada data ini yang kita hitung tadi ya. Itu ada 55 dikurangi 52 itu ada 53. Ada 53 berkas rekam medis. Nah, artinya 12 ini adalah rata-rata waktu penyediaan berkas rekam medis itu 12 menit. Namun dapat dikatakan ya, kalau 12 menit ini adalah waktu yang melebihi dari SOP, karena SOP dari rawat jalan ini penyediaan rekam medisnya itu kurang dari sama dengan 10 menit. Nah, di rumah sakit ini, di rawat jalan ini, rata-rata penyediaannya itu 12 menit, dan itu merupakan waktu penyediaan yang melebihi batas dari ketentuannya, dari syarat dan prosedurnya. Maka dapat dikatakan penyediaan rekam medis ini belum mencapai kualitas dan mutu dalam penyediaan rekam medis ke pasien. Begitu. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang, bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Medina Adriantaneka, menjelaskan cara menghitung penyediaan rekam medis rawat jalan dan waktu capaian 1 tahun dari berkas rekam medis rawat inap. Tadi mungkin ada kesalahan kata dan ada yang kurang jelas. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.